Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari sekalian, para penyimak Al-Hikam Ibnu Athaillah Syarah Asy-Syarqawi dimanapun saudara dan saudari berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan hikmah ke-64 yang terkait erat dengan pembahasan hikmah ke-63 yang lalu. Hikmah ke-63 mengingatkan kepada kita bahwa kehinaan yang berasal dari ketamakan itu akan mengembang luar biasa, alias kehinaan itu akan terus luar biasa berkembang yang diakibatkan oleh tamak. Dan di 64 ini Ibnu Athaillah menguraikan atau memberikan informasi kepada kita apa yang menjadi penyebab utama tamak. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qataka syai'un mithlul wahmi. Kalimatnya begitu pendek ya. Ma qataka, tidak ada sesuatu yang menuntunmu, ora ono kang nuntun ka ing sira apa syai'un suwiji-wiji. Tidak ada sesuatu yang menuntun kamu gitu ya. Mithlul wahmi, kang nyerupani angan-angan, yang menyerupai pengangan-angan ya. Jadi kalimat yang begitu singkat lalu istilah yang dipakai oleh Ibnu Athaillah ada al-wahmu, maka kita mesti harus bisa memahami sekaligus juga mencermati jangan sampai al-wahmu ini menjadi dominan dalam diri kita masing-masing. Apa yang dimaksud dengan al-wahmu di sini? Penjelasannya yakni sesungguhnya ngarepaken ya anal wahma ing sak temene wahm ya. Nanti apa definisi wahm ya? Huwa uti wahm iku asbabu sebab menjadi penyebab fitomai ing dalam tamak finasi ing dalam manungsa. Jadi statement pertama penjelasannya adalah wahm ini menjadi penyebab utama di dalam ketamakan yang ada dalam diri manusia. Wa dzalika kafin fi qubihi, sekaligus cukup ya di dalam kejelekannya. Nah, apa itu waham di sini dijelaskan, saya lanjutkan dulu. Li'anal wahma alladzi huwa asluhu amrun adamiyun. Li'anal wahma karena sak temene waham, karena sesungguhnya al wahmu alladzi ya al wahmu huwa utawi waham iku asluhu, asal atau asal muasal dari waham, amrun adamiyun iku perkara kang bangsa ora ono, sesuatu yang tidak ada. Jadi dalam pengertian kita yang lebih sederhana, wahmun itu bisa kita artikan dengan angan-angan. Angan-angan kosong, mimpi kosong, atau sebuah lamunan, kira-kira begitu. Contoh kecil begini, dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita tidak mampu memanage dengan baik ya, maka apalagi kalau kemudian kehidupan kita sedang dililit oleh kesulitan, apakah itu kesulitan yang sifatnya ekonomi ataupun kesulitan yang lain, kadang-kadang kemudian muncul dalam benak kita suatu angan-angan begitu ya. Seolah-olah kita ingin ada penyelesaian instan, seolah-olah kita ingin segera ada jalan keluar yang sifatnya instan gitu ya. Contoh yang paling konkret deh, ketika kita tiba-tiba kesulitan dengan keuangan, kejepit dengan kasus hutang misalnya, lalu pada saat kita suasananya kosong, lalu muncullah angan-angan bahwa kita ingin tiba-tiba menjadi orang kaya misalnya, lamunan itu muncul, itulah waham, kira-kira begitu. Nah, kalau ini kemudian dibiarkan tanpa kemudian kita kembali ke akal sehat, begitu ya, kembali kesadaran kita, atau kita kembali menyadari bahwa hal itu tidaklah mungkin untuk bisa diwujudkan dalam waktu sekejap, maka itu akan menjadi sesuatu yang sangat negatif. Sebaliknya, kalau kemudian kita mampu menyetop atau menghentikan angan-angan yang tidak rasional tadi, insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat. Huwa ibaratun anit takhili wal khisbanit taqdiri. Huwa karena utawi waham iku ibaratun, istilah atau pengibaratan, anit takhili saking ya penyekro-nyekro, orang saya bilang. Jadi penyana-nyana, angan-angan tadi itu. Wal khisbanit taqdiri, dan juga perkiraan-perkiraan yang sifatnya juga nisbi, tidak real, katakanlah begitu. Jadi
acap kali kalau kita sedang dilanda masalah begitu ya. Apakah itu tadi kesulitan ekonomi atau mungkin kesulitan pekerjaan atau mungkin tantangan-tantangan dalam pekerjaan yang atau profesi yang kita lakukan, itu sering muncul godaan bahwa kita ini tiba-tiba melamun ya ada solusi yang sifatnya instan gitu kan. Jadi tadi contoh yang paling konkret tadi, tiba-tiba kita karena lagi kesulitan keuangan, lalu membayangkan enaknya jadi orang kaya, enaknya jadi orang yang punya banyak duit misalnya. Lalu karena terbayang akan enaknya orang yang punya banyak duit, maka kemudian caranya bagaimana gitu. Nah, biasanya di situ kemudian dibisiki atau digoda oleh setan untuk melakukan hal-hal yang tidak positif. Nah, oleh karena itu sekali lagi begitu ya. Kita gitu ya diingatkan betul oleh Ibnu Athaillah jangan sampai terjebak untuk memiliki angan-angan yang tidak sehat tadi itu ya. Angan-angan dengan cita-cita dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau kita memiliki target dalam kehidupan atau memiliki planning ya dalam kehidupan, memiliki cita-cita, memiliki tujuan yang mulia di masa depan, itu sesuatu yang sangat positif gitu ya. Karena dengan cita-cita yang kita miliki tentu kemudian kita akan berikhtiar. Kita akan berusaha untuk mencapai cita-cita yang sudah kita canangkan begitu ya. Dengan stepping, dengan usaha, dengan berbagai macam kerja keras yang memungkinkan untuk bisa kita lakukan. Sementara angan-angan ini seperti mimpi ya, mimpi yang negatif lah, atau mimpi yang katakanlah dipenuhi dengan nafsu begitu ya. Serba instan, tiba-tiba kita ingin menjadi seorang yang punya otoritas dadakan, tiba-tiba kita kebayang pengen jadi orang yang tadi kaya mendadak misalnya. Tiba-tiba kita kemudian terbayang menjadi orang yang diberi privilege misalnya begitu. Itu yang kemudian akan menjadi benih dari ketamakan yang bahayanya begitu sudah diuraikan di dalam hikmah ke-63 yang lalu. Saya lanjutkan dulu. Lakinan nufusu munqatatun lahu atamma min qiyadiya ilal aqli. Lakinan nufusu akan tetapi lakin ang tetapi nufusu utawi piro-piro utawi jiwa gitu ya. Atau diri begitu ya, atau nafsu di sini ya, munqadatun ikut lahu kepada wahmun, kepada angan-angan, atamma lebih sempurna min inqiyadiha saking oleh manute nafsu ilal akli maring akal sehat. Jadi dijelaskan di sini bahwa kecenderungan nafsu yang ada dalam diri kita itu tadi lebih mengikuti angan-angannya. Nafsu itu lebih mengikuti angan-angan ketimbang mengikuti akal sehat. Oleh karena itu, tentu ya kita sendiri yang harus mampu mengerem. Kita sendiri yang harus mampu membatasi sekaligus jangan sampai fantasi-fantasi liar, angan-angan yang liar tadi itu kemudian terus berkembang menjadi sesuatu yang sangat negatif begitu ya. Bahkan di sini digambarkan ala taro annat-taba'a yanfiru minal hayati litawahumihi ad-darara fiha bal minal hablil mubarraqasi likonihi ala suratiha. Ala taro, adakah kalian tidak melihat ya? Apakah kalian bukankah kalian melihat ya? Ini pertanyaan retoris. Annat-taba'a, bahwa sesungguhnya jiwa atau watak ya, apa yang ada dalam diri kita itu yanfiru minal hayah, lari dari ular. Ini hanya sekedar ilustrasi saja. Litawahumi krono penyangkane, atau karena tabiat atau watak dalam diri itu menyangka bahwa ular itu membawa bahaya kepada diri kita. Litawahumihi ad-darara fiha, bahkan kita sendiri begitu ya, kadang-kadang ketika tiba-tiba ada tali ya yang diserupakan dengan ular atau tali yang diikat yang menyerupai ular, itu saja kita lari gitu ya, karena mengasumsikan atau menganggap itu adalah memiliki bahaya padahal sama sekali bukan ular, kata begitu. Jadi walau in qadatil aqilam tanfir, seandainya tabiat kita ini kemudian lebih banyak mengikuti akal sehat, maka tentu kita tidak akan lari dari tali tadi itu. Jadi saudara sekalian yang saya hormati, ini menjadi sangat penting bahwa godaan-godaan untuk menjadi tamak ini sangat banyak begitu, dan sumber utamanya menurut versi atau menurut keterangan dari Ibnu Athaillah adalah
tadi angan-angan tadi itu, mimpi-mimpi yang tidak rasional tadi itu. Oleh karena itu kita adalah orang yang mampu ya mengerem, membatasi sekaligus memperkecil begitu ya tumbuhnya angan-angan yang semakin besar yang menjadi sumber ketamakan tadi itu. Lalu apa solusinya begitu ya? Di sini dikatakan fala yaslimu minat toma'i fil khalqi waruhbati fi ma bi aitihim, fala yaslimu mengkora selamat minat toma'i saking toma fil khalqi dalam makhluk waruhbati fi la waruhbati lan seneng fi ma dalam barang bi aitihim kelawan awak dhewe makhluk begitu ya. Illa ahlul wara'il khasi, kecuali ahli wirai yang khas sekaligus ahlul qanaah. Jadi kita diminta untuk menjadi orang yang qanaah. Apa itu qanaah? Ya tentu informasi itu sudah sangat banyak. Jadi nerima ing pandum kira-kira begitu. Jadi terima dengan apa yang sudah dianugerahkan Allah kepada kita. Terus dengan kata lain kita ini sejatinya begitu ya bisa menjadi orang qanaah kalau kita ini orang atau menjadi orang yang pandai bersyukur. Apapun yang dianugerahkan Allah kepada kita, sekecil apapun yang diberikan Allah kepada kita, kita mesti harus pandai mensyukuri. Disitulah menjadi salah satu resep untuk kita mampu menghindarkan atau paling tidak meminimalisir gitu ya, munculnya sumber ketamakan dalam diri kita, yakni angan-angan yang tidak rasional tadi itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, di hikmah ke-64 ini merupakan penjelasan mengenai sumber ketamakan yang menjadi akar dari kehinaan yang sangat luar biasa, dan ternyata sumber dari ketamakan adalah munculnya tadi angan-angan yang tidak sehat tadi, atau keinginan-keinginan yang begitu banyak yang tidak sehat, yang tidak rasional, sehingga kitalah yang mesti harus mampu memanagenya dengan lebih baik untuk memperkecil munculnya sumber ketamakan dalam diri kita masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.